lalu saya bilang sama jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillahi. Saya bilang jangan. Pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah. Alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Itu. Tapi apa pelajaran apa yang saya dapat? Saya selalu berprinsip begini. Orang yang salah sama saya doa, ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah kepada dia, ya Allah ampunilah saya. Sudah selesai. Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Dan saya punya prinsip. Saya berdakwah kemanapun, saya selalu punya satu tujuan, ridha Allah. Jamaah senang, tidak senang, suka, tidak suka, bukan target saya. Lalu targetnya sih? Ridha Allah. Ridha Allah. Itu saja. Itu saja. Jamaah puji, jamaah caci maki, saya tidak peduli. Kalau kita bisa di level namanya manusia, dipuji pasti tinggi, bahagia, ya. Dicaci, dihina, dicaci. Kalau kita bisa jadikan sama saja, tenang kita. Ya betul tenang. Baik, dengar ya udah. Kalau dipuji, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah yang menggerakkan lidah mereka memuji saya. Kalau dimaki, Allah takdirkan ujian. Udah selesai. Kabar Harian mengabarkan. Pesan Syekh Ali Jaber untuk Deddy Corbuzier saat mantap menjadi mu'alaf. Gus Miftah mengingatkan pesan Syekh Ali Jaber yang diberikan kepada Deddy Corbuzier pada saat menjadi mu'alaf. Saat itu, Syekh Ali Jaber berpesan untuk belajar Islam bukan dari seseorang, melainkan dari Islam itu sendiri. Sebelum wafat, Syekh Ali Jaber sempat umumkan kehamilan istri dan minta doa. Kabar duka datang dari ulama besar tanah air. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta. Syekh Ali Jaber sebelumnya sempat berjuang melawan COVID-19, namun kondisinya dinyatakan negatif saat ia menghembuskan nafas terakhir. Mendiang meninggalkan istrinya yang saat ini tengah hamil. Diketahui usia kehamilan sang istri kini sudah 5 bulan. Berita kehamilan sang istri sekitar bulan Desember lalu juga pernah diungkapkan langsung oleh Syekh Ali Jaber. Kabar bahagianya tersebut ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Muhammad Jaber, adik Syekh Ali Jaber yang bakal teruskan mimpi kakaknya, berdakwah di usia 17 tahun. Inilah sosok Muhammad Jaber, adik Syekh Ali Jaber yang akan terus perjuangkan sang kakak sudah mulai berdakwah di usia 17 tahun. Syekh Muhammad Jaber, adik kandung Syekh Ali Jaber, dikabarkan akan melanjutkan syiar dakwah kakaknya. Ia secara gamblang mengatakan akan melanjutkan dakwah dan mimpi kakaknya untuk mewujudkan 1 juta hafiz Al-Quran. Lantas, siapa Syekh Muhammad Jaber dan bagaimana rekam jejaknya? Saudara kakak beradik Syekh Ali Jaber dan Syekh Muhammad Jaber berprofesi sebagai seorang pendakwah. Keduanya mulai berdakwah sejak remaja. Syekh Muhammad Jaber bahkan pernah menjadi imam di kota Madinah di usianya yang ke-15 tahun. Kemudian di usianya yang ke-17 tahun ia sudah melancarkan dakwahnya baik di Madinah maupun di beberapa negara lain. Alih-alih berdakwah di kota-kota besar, Syekh Muhammad Jaber justru melakukan dakwah di pulau-pulau kecil di pelosok. Ia bahkan rela menelusuri jalanan berlumpur demi sampai ke lokasi dakwahnya. Ia juga mencanangkan program 1000 titik dakwah di seluruh Indonesia. Program tersebut dimulai sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dan akan terus berjalan di tahun 2021 hingga 2022.
Saat insiden penusukan yang dialami Syekh Ali Jaber pada Agustus 2020 lalu, Syekh Muhammad Jaber ingin menjenguk dan melihat keadaan kakaknya. Namun tindakannya segera ditahan oleh Syekh Ali Jaber dengan alasan agar dakwahnya tetap berjalan. Syekh Muhammad Jaber juga akan melanjutkan dakwah dan mewujudkan mimpi kakaknya, yakni mencetak 1 juta hafiz Al-Quran. Sebelum sakit hingga akhirnya meninggal dunia, Syekh Ali Jaber sempat mengutarakan sebuah permintaan. Tak hanya itu, kepergian Syekh Ali Jaber juga meninggalkan cita-citanya yang belum tuntas. Syekh Ali Jaber menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 14 Januari 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ulama asal Madinah ini meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Timur. Syekh Ali Jaber meninggal dunia lantaran sakit yang belakangan ini dideritanya. Jenazah Syekh Ali Jaber sendiri langsung dimakamkan di hari yang sama. Ulama yang wafat di usia 44 tahun ini dimakamkan di pesantren Tahfidz Darul Quran, Cipondoh, Tangerang, Banten. Pemakaman berlangsung pada Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepergian Syekh Ali Jaber meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Istri dan anak-anak kini masih berduka atas kepergian imam mereka. Selain keluarga, sederet artis tanah air dan juga publik yang kerap mendengarkan ceramah Syekh Ali Jaber pun ikut berduka. Bahkan sejumlah selebriti tanah air ikut mengantarkan Syekh Ali Jaber ke tempat peristirahatan terakhirnya. Banyak kenangan dan ilmu yang mereka ambil dari sosok ulama kelahiran 3 Februari 1976 ini. Sebelum sakit hingga akhirnya meninggal dunia, banyak keinginan Syekh Ali Jaber yang diungkap oleh sosok yang mengenalnya. Kenangan akan kebaikan Syekh Ali Jaber juga mereka ungkap satu persatu. Berikut deretan cerita seputar kepergian Syekh Ali Jaber. Yang pertama, meminta 4.500 botol susu kurma. Syekh Ali Jaber juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sangat peduli dengan orang lain. Almarhum senang menolong orang tanpa melihat latar belakang. Salah satu kebaikan Syekh Ali Jaber diungkap kerabatnya yang bernama Faisal Jaber. Faisal Jaber menceritakan kalau sebelum Syekh Ali Jaber jatuh sakit, ia sempat meminta dibuatkan 4.500 botol susu kurma. Permintaan tersebut disampaikan pada bulan November 2020 lalu. Bukan untuk dikonsumsi sendiri, 4.500 susu kurma tersebut dibagikan kepada sejumlah jemaah masjid di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurut penuturan Faisal Jaber, 4.500 botol susu kurma tersebut telah dibagikan kepada jemaah di Masjid Falah Monjok dan Masjid Al-Mutakin Cakranegar, Kota Mataram. Yang kedua, berhutang demi bisa hadiahkan jemaah pergi haji. Kebaikan hati Syekh Ali Jaber juga diungkap oleh sang adik Muhammad Jaber. Ingin dihadiahkan pergi haji untuk jemaahnya, Syekh Ali Jaber sampai berhutang. Kemurahan hati Syekh Ali Jaber selama ini menjadi teladan banyak orang. Tak jarang Syekh Ali Jaber memberi hadiah berupa pergi haji bagi jemaahnya yang kurang mampu. Muhammad Jaber mengatakan kalau sang kakak rela berhutang demi bisa memberangkatkan jemaah untuk naik haji. Setelah Syekh Ali Jaber wafat, Muhammad Jaber berjanji akan berusaha untuk menepati janji Syekh Ali Jaber. Lebih lanjut, Muhammad Jaber mengatakan bahwa sang kakak sempat diterpa cobaan demi memberangkatkan jemaahnya untuk pergi haji. Bahkan Syekh Ali Jaber sampai berhutang. Kendati demikian, Syekh Ali Jaber selalu berusaha mewujudkan janjinya. Sempat tak mampu, Syekh Ali Jaber sampai pinjam uang dari teman untuk memberangkatkan haji jemaahnya. Untuk itulah setelah Syekh Ali Jaber wafat, Muhammad Jaber siap bertanggung jawab terhadap janji dan hutang Syekh Ali Jaber semasa hidup. Namun mengenai janji Syekh Ali Jaber yang ingin memberangkatkan jemaah untuk naik haji, Muhammad Jaber tak bisa memastikan. Hal ini lantaran ia masih harus fokus melunasi hutang-hutang sang kakak. Yang ketiga, cita-cita belum tercapai. Sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber mengungkap cita-cita dan mimpinya. Kini cita-cita tersebut belum berhasil dituntaskan oleh ulama asal Madinah yang telah menjadi warga negara Indonesia tersebut. Sudah lama berdakwah di Indonesia, masih ada cita-cita Syekh Ali Jaber yang belum terwujud. Salah satunya yakni mencetak 1 juta anak Indonesia hafal Al-Quran. Cita-cita ini diungkapkan oleh adik Syekh Ali Jaber, Muhammad Jaber.
Mengenai cita-cita Syekh Ali Jaber yang belum tercapai, Muhammad Jaber berjanji akan terus mewujudkan cita-cita sang kakak. Ia akan bekerja sama dengan sejumlah ulama lain untuk menyelesaikan cita-cita mulia kakaknya itu.